Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumbuh hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada mahkota alam. Pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Dewan Juri beserta para panitia yang saya banggakan, dai-daiyah dimanapun Anda berada, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Mari bersatu untuk membela Palestina. Hadirin rahimakumullah, hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, hari ini, bahkan detik ini Palestina sedang dijajah. Mereka ditindas, disiksa, bahkan dibunuh pada era modern yang katanya penjajahan di atas dunia telah dihapuskan. Tapi mengapa para kaum Zionis bisa dengan bebas, bisa dengan luasa menjajah Palestina dan menindas rakyatnya di sana? Serangan demi serangan terus mereka lancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban dari kekejaman mereka. Dan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Ia sedang dalam kendali para Zionis dan mengalami audisasi di setiap saat. Tentu kita sebagai umat Islam tidak boleh diam akan hal ini. Kita harus membantu Palestina dan menentang para Zionis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepantasnya memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Quran surat Al-Baqarah ayat 114. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini jelas sekali mengarah kepada para Zionis. Mereka zalim karena menghalangi umat Islam untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bahkan mereka lebih zalim lagi karena berusaha untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Lantas kemana umat Islam saat melihat hal ini terjadi? Kenapa masih sedikit sekali yang peduli? Kebanyakan dari mereka bungkam, mereka diam, dan mereka tidak peduli pada Palestina sekarang yang sedang
dijajah oleh para Zionis. Padahal seharusnya kita harus bersatu dan berjamaah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana bagiannya saling menguatkan bagian yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah seharusnya bersatu dan berjamaah agar menjadi lebih kuat untuk bisa membebaskan Palestina dari tangan para Zionis. Dengan cara kita terus menyuarakan kebenaran dengan memberikan dukungan moral dan material sekecil apapun. Dan yang paling penting, kita tidak boleh lelah untuk terus mendoakan mereka. Karena diam berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung, sedangkan kepedulian adalah tanda hati yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka, dan semoga suatu saat nanti kita bisa melihat Palestina yang merdeka, damai dan berdaulat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli lagi terhadap saudara dan juga saudari kita yang berada di Palestina. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.